Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Zaid As'ad. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rukun Islam untuk menyelesaikan tugas UAS PAI saya. Rukun Islam dalam bahasa Arab, arkanul Islam yang diartikan adalah 5 hal dasar yang diajarkan dalam agama Islam. 5 hal tersebut antara lain mengucapkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, membayar zakat, dan pergi haji bagi yang mampu. Ada satu hadis yang secara khusus menerangkan tentang 5 rukun Islam, yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaum Ramadan. Rawahul Bukhari. Yang artinya, Islam dibangun di atas 5 perkara, yakni persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berikut 5 urutan rukun Islam dan penjelasannya. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wajib hukumnya bagi seorang yang ingin menjadi muslim. Kalimat syahadat dalam bahasa Arab adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Arti kalimat syahadat yakni aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di dalam 2 kalimat syahadat tersebut, yang patut disembah hanyalah Allah, tidak ada yang lain, dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah yang menguasai seluruh isi alam semesta. Sebagai umat muslim, kita harus mengimplementasikan rukun Islam yang pertama ini, yakni yang pertama adalah keyakinan yang mendalam. Memiliki keyakinan yang mendalam terhadap keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Keyakinan ini harus tertanam di hati, diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Yang kedua, deklarasi terbuka. Mengucapkan syahadat sebagai bagian dari proses menjadi seorang muslim, serta menegaskan keyakinan ini dalam doa dan zikir. Lalu yang ketiga adalah pengajaran. Mengajarkan dan menyebarkan konsep tauhid dan risalah Muhammad kepada orang lain, baik melalui dakwah maupun teladan yang baik. Lanjut ke rukun Islam yang kedua, yaitu adalah mendirikan sholat. Setelah menjadi seorang muslim, tentu harus mengerjakan rukun Islam yang kedua, yakni sholat wajib. Sholat wajib disebut juga sebagai sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu terdiri dari sholat subuh, sholat yang dikerjakan sebelum terbitnya fajar antara jam 4. Sholat ini berjumlah 2 rakaat. Lalu yang kedua adalah sholat zuhur. Sholat yang dikerjakan siang hari sekitar pukul 12.00 dan berjumlah 4 rakaat. Lalu yang ketiga adalah sholat asar. Sholat yang dikerjakan pada sore hari sekitar pukul 15.30 dengan jumlah 4 rakaat. Lalu yang keempat adalah sholat maghrib. Sholat maghrib dikerjakan saat matahari terbenam sampai masuk waktu isya, rakaatnya adalah 3. Lalu yang terakhir adalah sholat isya. Sholat isya dikerjakan sekitar pukul 19.00 dengan jumlah 4 rakaat. Kita juga harus mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Implementasinya adalah yang pertama, sholat wajib. Melaksanakan 5 sholat wajib setiap hari tepat waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Lalu yang kedua, sholat sunnah. Menambah sholat sunnah untuk memperkuat spiritualitas seperti sholat tahajud, duha, dan tarawatib. Yang ketiga, khusyuk dan tertib. Melakukan sholat dengan khusyuk ataupun tulus dan mengikuti tata cara yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Yang terakhir, tepat tempat dan waktu. Menyiapkan tempat yang bersih dan waktu yang teratur untuk sholat, baik di rumah, masjid, ataupun tempat yang lain. Lalu lanjut ke rukun Islam yang ketiga, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Setiap muslim diwajibkan berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Tujuannya untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hikmah berpuasa adalah melatih kesabaran, menumbuhkan rasa empati terhadap orang yang kelaparan sehingga terdorong hati kita untuk membantu orang yang kurang mampu. Implementasi berpuasa adalah yang pertama, puasa Ramadan. Menahan diri dari makan, minum, dan perbuatan yang membatalkan puasa dari fajar hingga terbenam matahari selama bulan Ramadan. Yang kedua, niat. Melakukan niat puasa setiap malam selama bulan Ramadan. Yang ketiga, ibadah tambahan, yaitu menambah ibadah seperti tadarus Al-Quran, sholat, tarawih, dan itikaf di masjid. Yang terakhir adalah kebaikan. Menjauhi perbuatan buruk, memperbanyak doa, zikir, dan memperbanyak amal yang baik. Lanjut ke rukun Islam yang keempat, yaitu menunaikan zakat.
Zakat merupakan kewajiban yang dikeluarkan pada harta orang yang memiliki kelebihan. Ada beberapa jenis zakat, yaitu zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Ada juga zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan hasil niaga atau penghasilan. Jumlah zakat fitrah yang wajib diserahkan adalah 2,5 kilogram atau bisa diganti dengan uang yang setara dengan 2,5 kilogram beras. Dan untuk zakat mal bisa diperkirakannya dengan menyerahkan 2,5% dari harta yang diperoleh dari penghasilan kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah solat serta tunaikan zakat dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku'. Bentuk implementasi dalam zakat yakni adalah menghitung zakat, menghitung jumlah harta yang dimiliki sesuai hisab dan haul untuk menentukan kewajiban zakat. Nisab adalah batas minimal harta yang dikenakan zakat dan haul adalah waktu 1 tahun kepemilikan. Lalu implementasi yang kedua adalah pembayaran zakat. Pembayaran zakat adalah menyalurkan zakat kepada yang berhak menerima ataupun kita sebut dengan mustahik, seperti fakir miskin, amil zakat, mu'alaf, budak, orang yang berhutang untuk jihad, dan ibnu sabil. Lalu yang terakhir, implementasinya adalah kepedulian sosial. Artinya meningkatkan kepedulian sosial dengan sedekah dan infak selain zakat wajib untuk membantu sesama. Lanjut yang terakhir adalah rukun Islam yang kelima, yakni pergi haji bagi yang mampu. Pergi haji ke Mekah adalah kewajiban umat muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Pergi haji wajibnya dilakukan 1 kali seumur hidup. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Al-Imran ayat 97. Bentuk implementasi pergi haji yakni yang pertama adalah persiapan fisik dan mental, menyiapkan diri secara fisik dan mental untuk menunaikan ibadah haji, mengikuti bimbingan manasik haji untuk memahami tata cara pelaksanaan. Lalu implementasi yang kedua adalah kesiapan finansial, memastikan kesiapan finansial untuk biaya perjalanan dan biaya selama pelaksanaan haji. Lalu yang ketiga, melaksanakan rukun haji, menjalankan semua rukun haji dengan benar seperti ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, dan tahalul. Lalu yang terakhir implementasinya adalah doa dan zikir, yakni memperbanyak doa dan zikir selama perjalanan haji. Implementasi rukun Islam adalah wujud nyata dari komitmen seorang muslim terhadap keimanan dan ajaran Islam. Dengan melaksanakan syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji, seorang muslim menunjukkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah, serta berkontribusi pada kesejahteraan dan kebersamaan dalam masyarakat. Melaksanakan rukun Islam dengan penuh kesadaran dan konsistensi membantu membangun karakter pribadi yang baik dan memberikan dampak positif dalam kehidupan sosial. Sepertinya cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.